Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke mata kuliah database. This is the course of database for mathematics department, for especially for the uh, student of mathematics education program in Universitas Negeri Semarang, ya, at Universitas Negeri Semarang, sorry. So our course today is about how we can convert the ER diagram to relational database. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengonversi ERD ke database relasional. Oke, kita sudah sampai ke pertemuan ke-6. Sampai di pertemuan ke-6 Anda sambil bisa cek Elena yang materi sudah saya siapkan di sana. At least you can download this slide too in Elena. And then let's start with kita lihat kembali sih yang sudah kita pelajari. Paling nggak yang kita pelajari itu ada dua sudah. Satu, kita sudah membahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram, diagram entitas dan relasi, diagram ER, dan yang kita bahas adalah DB relasional. Nah, mari kita ingat kembali bahwa kalau kita ingat ERD, yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendeskripsikan atau menampilkan kembali, melakukan abstraksi terhadap segala informasi yang kita dapatkan dari dunia nyata, lalu kita konversi dia dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk bahasa abstrak, dalam bentuk diagram hubungan antar entitas, hubungan antar entitas yang kita beri dia kardinalitas antar hubungannya, baik itu kardinalitas maksimum ataupun minimum. Jadi yang kita kenal kemarin ketika kita membuat ERD adalah kita tahu ada entitas, kita tahu ada atribut, ada key, lalu juga ada relasi. Dan setiap relasi pasti punya kardinalitas, baik itu maksimum ataupun minimum. Nah, untuk seperti ini. Kardinalitas maksimum ada dua, ada one atau many, dan kardinalitas minimum ada dua, mandatory atau opsional, 0 dan 1 gitu. Oke, itu ya. Itu yang kita bahas. Jadi kita konversi dari dunia nyata dalam bentuk diagram abstrak seperti ini. Lalu setelahnya kita kenal juga istilah database relasional. Apa itu database relasional? Yang Anda pelajari ketika Anda melakukan query-query di MySQL itu adalah database relasional, di mana database relasional artinya kita menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terkait. Nah, bentuk database relasional adalah seperti ini. Kita punya tabel, setiap tabel terdiri dari kolom, sekian-sekian kolom. Salah satu kolom menjadi primary key, kolom yang lain juga bisa jadi foreign key. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke hubungan antara ERD dan database relasional, ngapain sih sebenarnya materi hari ini, materi minggu ini? Kenapa sih kita mengonversi ERD ke database relasional? Karena database fisik yang kita miliki nanti dalam bentuk yang kita buat di MySQL itu adalah bentuknya database relasional. Sementara bentuk abstrak dari kehidupan sehari-hari yang kita punya itu bentuknya adalah ER diagram. Jadi kita bisa buat diagramnya seperti ini sih. Jadi awalnya kita punya sesuatu di dunia nyata, lalu kita terjemahkan dia dalam bentuk abstrak, dalam bentuk ERD, dan dari ERD ini kita akan memiliki sebuah database relasional dalam bentuk tabel-tabel. Nah, ini jadi kita mendesain dulu database kita menggunakan ERD, kita terjemahkan dari dunia nyata, lalu dari ERD tersebut nanti akan kita konversi jadi database relasional dalam bentuk tabel-tabel gitu. Itu. Nah, ada kaitan yang sangat kuat antara ERD dan database relasional nanti. Kita punya beberapa aturan yang harus kita taati kalau kita pengen mengonversi ERD ini menjadi database relasional. Artinya kalau nanti kita punya sebuah diagram, misalkan bentuk diagram seperti ini, kita harus bisa mengidentifikasi akhirnya itu kalau bentuk diagram seperti ini, itu tabel yang kita hasilkan dalam MySQL itu berapa sih?
apakah ada 2 tabel saja, ataukah ada 3 tabel, atau mungkin bahkan 4 tabel atau 5 tabel dan seterusnya. Itu ada aturannya. Bagaimana kita bisa mengonversi apakah entitas itu harus jadi tabel atau enggak, apakah relasi harus jadi tabel baru atau enggak, dan seterusnya. Gitu. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi kaitan antara yang akan kita bahas hari ini adalah bagian ininya, dari ERD ke database relasional. Kemarin kita sudah pelajari ERD, kita sudah pelajari database relasional, sekarang kita kaitkan keduanya. Jadi kita punya dunia nyata, informasi dari dunia nyata, konversi dia ke ERD, dan akhirnya menjadi database relasional dalam bentuk tabel-tabel. Oke, sekarang cara lain menulis database relasional. Gini, jadi kalau kemarin kita membuat database relasional itu, database relasional adalah database yang terdiri dari tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut terdiri dari kolom dan baris. Nah, untuk memudahkan pembahasan di materi kali ini, kita bisa tulis sebuah tabel dalam database relasional itu dalam bentuk seperti ini. Jadi misalkan ya, Anda punya tabel A. Tabel di sini dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, Anda bisa tuliskan dalam bentuk satu baris saja, tabel underscore TB. Ini artinya kita punya tabel namanya tabel, di mana kita punya kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 sebagai kolom-kolom di tabel tersebut. Nah, kalau dia primary key tambahkan PK di sini. Gitu. Kalau dia foreign key tambahkan FK di sini. Nanti saya bahas apa itu foreign key. Gitu. Jadi misalkan sekali lagi tabel dalam kurung kolom yang primary key kasih dalam kurung PK, yang foreign key kasih dalam kurung FK. Oke, kita ambil contoh. Misalkan saya punya tabel barang. Lalu kode barang adalah primary key-nya. Kolomnya adalah nama barang, harga, dan produsen. Di sini saya asumsikan produsen adalah foreign key dari tabel lain. Maka cara menuliskannya bisa kita tulis seperti ini. Barang TB artinya tabel barang. Kita punya kolomnya adalah kode barang, nama barang, harga, dan produsen, di mana kode barang menjadi primary key dan produsen menjadi foreign key. Oke. Sampai di sini ya. Sekali lagi ini cara menulis bentuk lain database relasional supaya nanti lebih ringkas ketika kita bahas. Lanjut. Nah, ada istilah yang akan kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah primary key, kolom yang unik dan dapat menjadi identifier suatu baris pada suatu tabel. Kemarin kita sudah bahas kalau misalkan kita punya tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa, maka primary key-nya adalah sesuatu yang bisa membedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Dan tak lain tak bukan dia adalah NIM, ya. Contoh MHS itu PK-nya NIM. Kenapa? Karena NIM antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain pasti berbeda. Tapi kalau nama bisa sama. Saya pakai, misal saya punya tabel dosen. Primary key-nya adalah NIP. Kenapa NIP? Karena setiap dosen punya NIP yang pasti berbeda dengan dosen lain. Gitu. Sehingga di sini primary key itu adalah sesuatu yang unik yang dia jadi identifier suatu baris pada satu kolom, satu tabel. Jadi yang pasti membedakan antar baris itu primary key. Lalu ada foreign key. Nah, foreign key itu apa? Foreign key adalah kolom yang pada suatu tabel yang merefer key di tabel lain. Nanti saya tunjukkan contoh. Artinya gini, kalau misalkan saya punya dua tabel ya, mahasiswa, di mana dia punya NIM, nama NIM-nya adalah primary key, nama, dan misal apa ya kalau prodi. Nah, prodinya di sini dia merujuk pada misalkan kita punya tabel prodi, nama prodi, misal dia adalah primary key, ID prodi, dia adalah primary key. Nah,
Kalau misalkan Anda punya dua buah tabel mahasiswa dan tabel prodi, lalu Anda punya kolom di tabel mahasiswa adalah NIM, nama, dan ID prodi, sementara prodi punya kolom ID prodi dan nama prodi. Kita lihat ada dua kolom yang sama, yaitu ID prodi sebagai primary key di tabel prodi. Lalu kita punya ID prodi di mahasiswa ini, dimana kalau ID prodi di tabel mahasiswa itu merefer atau merujuk pada ID prodi pada tabel prodi, maka dia masuk foreign key. Merujuk itu artinya apa? Artinya begini, ID prodi yang FK itu isinya harus sesuatu yang ada di dalam ID prodi yang PK, nggak boleh enggak. Jadi misalkan ID prodi di sini memuat misalkan pendidikan matematik, lalu matematik dan statistik. Maka di dalam ID prodi di sini tidak boleh isinya keluar dari tiga ini. Kalau isinya hanya di dalam tabel prodi isinya hanya penmat, mat dan staterkom, maka ID prodi di tabel mahasiswa karena dia adalah merefer ke tabel prodi, maka isinya di sini haruslah sama dengan yang ada di sini. Ya, tidak, maksudnya sama itu tidak boleh keluar dari tiga ini. Anda nggak bisa masukin fisika di sini, Anda nggak bisa masukin biologi, nggak bisa masukin sejarah. Kenapa? Karena prodi-prodi yang saya sebutkan tadi tidak ada di dalam tabel prodi. Gitu. Foreign key ini sifatnya constraint, jadi mengikat supaya ID prodi di mahasiswa di tabel mahasiswa itu tidak keluar dari pembahasan, yaitu yang ada di tabel rujukannya. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, setelah kita kenal dua istilah itu, primary key dan foreign key, nanti foreign key akan sering kita pakai kalau kita ketemu ke relasi one to many sama relasi ya tiga-tiganya sih, relasi one to one, relasi one to many sama relasi many to many, itu pakai foreign key nanti. Ya, sekarang kita lanjut. Aturan konversi, aturan dasar dan aturan lanjut. Kita hari ini hanya bahas aturan dasar ya di video kali ini. Kalau terkait aturan lanjut akan dibahas di video selanjutnya. Aturan dasar ada 4 yang harus kita ketahui. 1. Kalau dari sebuah Oke, kita masuk ke transformasi dasar. Transformasi dasar itu kita punya 4 aturan. Aturan pertama adalah kalau Anda punya entitas, dia jadi tabel. Jadi setiap kali Anda punya entitas, konversilah dia jadi tabel. Nah, atribut yang ada dalam entitas tersebut silahkan dikonversi jadi kolom. Gitu. Kalau dia primary key, ya jadiin primary key. Kalau dia ada garis bawah, tambahi garis bawah nanti. Gitu. Ya, intinya entitas dia akan jadi kolom. Jadi tabel, atribut akan jadi kolom. Ya, kita ambil contoh lah ini. Contoh kita punya entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama, dan email. Cara konversinya gimana? Gimana cara kita ini kalau dijadiin database relasional bentuknya gimana? Tabelnya kayak apa? Oke, kita lihat entitasnya adalah mahasiswa. Berarti kita punya tabel namanya tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa terdiri dari beberapa kolom. Kolomnya adalah NIM, nama, dan email. Gitu. Ya, jadi NIM, nama, dan email. Exactly sama dengan yang ada di sini. Nah, ada problem karena di sini NIM adalah primary key, maka ada perlu tulis juga di sini NIM-nya adalah sebagai primary key gitu. Udah ya. Jadi tiap kali Anda punya entitas, maka konversilah dia jadi tabel, atributnya jadi kolom, kalau primary key ya jadiin primary key. Saya lanjut. Relasi 1 ke N. Nah, kalau Anda punya relasi 1 ke N, cantumkan primary key dari entitas yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili entitas yang berderajat N menjadi foreign key. Nah, gini, kalau Anda punya relasi 1 ke N, maka entitasnya rubahlah dulu menjadi tabel, lalu setelah itu Anda cek relasinya. Jadi begitu ya, kalau Anda tiap kali Anda punya entitas, maka rubahlah dia jadi tabel. Setelah selesai Anda lihat relasinya. Kalau relasinya 1 ke N, maka cantumkan primary key dari entitas yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili entitas yang berderajat N. Mari kita lihat. Contoh untuk 1 ke N. Ini saya hapus dulu biar jelas ya.
kita mulai. Gimana cara kita konversi bentuk seperti ini, bentuk. Nah, aturan pertama. Aturan pertama tadi kita rubah seluruh entitas menjadi tabel. Jadi kita punya dua entitas, mahasiswa. Dia punya kolom NIM, nama, dan terakhir adalah email. Dengan catatan NIM-nya sebagai primary key. Oke. Nah, selanjutnya kita punya satu copy aja nih. Tabel lagi. Tabel selanjutnya adalah kita punya tabel dosen. Dengan di sini kita punya NIP, nama dosen. Nah, perhatikan bahwa aturan pertama sudah kita terapkan, bahwa kalau kita punya entitas maka kita rubah dia menjadi tabel. Kita punya dua entitas maka kita rubah dua entitas tersebut menjadi tabel, tabel mahasiswa dan tabel dosen, dengan masing-masing atribut menjadi kolom. Selesai. Nah, sekarang kita cek di relasinya. Ada relasi di sini ternyata derajatnya adalah many to one, atau bisa kita sebut juga one to many kalau dari perspektif dosennya begini. Kita lihat aturannya. Kalau kita ketemu relasi one to many, maka cantumkan primary key dari entitas yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili entitas yang berderajat n. Yang ketempelan 1 itu di sini kita lihat adalah dosen. Sehingga kita kopikan primary key-nya dosen, kita tempelkan di tabelnya mahasiswa, sehingga kita punya dosen wali mahasiswa. Di sini kita punya tambahi satu, primary-nya dosen adalah NIP. Nah, NIP kita tambahi nama relasinya, NIP wali. Dia bentuknya adalah foreign key. Ya, gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa di dalam ERD kita itu ada relasi one to many, Anda tinggal kopikan si primary key dari tabel yang ketempelan 1 ini, yaitu dosen. Kita ambil primary key-nya adalah NIP. Kita copy, kita bawa ke entitas, ke tabel yang ketempelan many di sini, yaitu mahasiswa. Sehingga kita ambil, kita kopikan primary key-nya dosen yaitu NIP ini ke dalam sini, tapi dia menjadi foreign key. Foreign key yang merujuk pada tabel dosen. Dan di sini untuk menunjukkan relasinya apa, Anda tambahi nama relasinya di sini. Berarti NIP underscore wali gitu. Ya. Ini artinya dari tabel kita sudah bisa langsung melihat bahwa di mahasiswa dan dosen itu ada relasi. Jadi tabelnya berhubungan, nggak berdiri sendiri. Mereka berhubungan, hubungannya ditandai dengan adanya kopian primary key dari tabel dosen di tabel mahasiswa. Yang dikopi adalah NIP wali di sini, yang menunjukkan bahwa setiap mahasiswa nanti punya dosen wali di sini. Gitu. Oke, saya lanjut. Jadi itu tadi ya, kopikan primary key dari tabel yang ketempelan 1 di sini, taruh di tabel yang ketempelan banyak gitu. Itu aturannya untuk 1 ke n. Kita lanjut. Gimana kalau untuk relasi many to many? Nah, kalau relasi many to many, Anda punya tabel baru dengan foreign key dari primary key entitas yang berelasi. Apa artinya? Begini. Misal saya punya relasi many to many. Ini saya hapus dulu biar jelas. Saya punya relasi mahasiswa dengan mata kuliah, relasinya adalah ambil, dia many to many. Mahasiswa punya atribut NIM, nama dan email, mata kuliah dan nama dan kode. Aturan pertama, rubahlah kalau Anda ketemu entitas, rubahlah dia jadi tabel. Nah, ini saya rubah dulu menjadi tabel.
PP, oh sorry. NIM ini kita juga punya NIM tadi. Kita punya mata kuliah nama MK. Nah, jadi aturan pertama sudah kita laksanakan, yaitu kita konversi seluruh entitas menjadi tabel. Kita punya entitas mahasiswa dan makul masing-masing dengan atribut masing-masing. Kita sudah konversi dia jadi tabel. Sekarang kita lihat relasi ambil. Relasi ambil adalah relasi many to many antara mahasiswa dan mata kuliah. So we should change we should convert this relationship with this rule. So the rule is, if we have the many to many relationship, we should create a new table with foreign keys from the primary key from those two entities. Jadi kita punya tabel baru dengan foreign key yang dari PK entitas yang berelasi. Artinya di sini kita buat sebuah tabel, namanya adalah tabel ambil. Tabel ambil. Nah, apa isi dari tabel ambil itu? At least minimal, kalau misalkan ambil di sini nggak punya nggak punya atribut, maka ambil di sini isinya hanya primary key dari dua tabel yang berelasi. Karena tabel yang berelasi adalah MHS dan makul, maka tabel ambil itu isinya adalah NIM, karena primary key-nya mahasiswa adalah NIM, dan primary key-nya mata kuliah adalah kode MK. Ya FK, dia juga FK. Begitu aturan untuk many to many. Jadi kalau Anda ketemu many to many, buat dia jadi tabel baru. Tabelnya isinya adalah primary key dari dua, at least ya, tidak bisa lebih, tidak melulu harus dua itu dok. Jadi at least Anda punya tabel isinya adalah primary key dari dua entitas yang berelasi. Jadi dari NIM dan kode. Akhirnya kalau kita punya relasi many to many, maka dia menimbulkan tabel baru. Kalau tadi relasi one to many, Anda nggak perlu buat tabel baru, cukup kopikan primary key dari yang satu ke yang banyak. Kalau untuk many to many, Anda harus menghasilkan tabel baru. Gitu. Oke, saya lanjut. Relasi one to one. Prinsipnya sama dengan one to many, tapi karena dia derajatnya 1 ke 1, yang dilihat adalah derajat minimumnya, kardinalitas minimum. Kalau 10 atau 01, copy PK dari tabel entitas yang berderajat minimum 1 dan tempel di tabel berderajat minimum 0. Kalau 00 atau 11, lebur relasi yang dimaksud ke tabel yang banyak barisnya lebih sedikit. Kita cek untuk contoh berikut. Jadi saya punya tabel, saya punya entitas mahasiswa dan ormawa yang berelasi dengan relasi ketua. Jadi mahasiswa mengetuai maksimal satu ormawa, ormawa diketuai maksimal satu mahasiswa. Jadi kita punya asumsi bahwa mahasiswa hanya boleh jadi ketua di satu ormawa saja, nggak boleh lebih. Nah, kita lihat mahasiswa boleh tidak menjadi ketua di ormawa, alias derajat minimumnya adalah 0. Mahasiswa minimal menjadi ketua ormawa di 0 ormawa ya. Sementara ormawa harus diketuai minimal satu mahasiswa. Jadi ini yang ini mandatory, ini opsional. Nah, untuk yang one to one, sekali lagi aturannya adalah kita lihat derajat relasi minimumnya, kardinalitas minimumnya. Kalau dia 10 atau 01 alias beda kardinalitas minimumnya,
Kopilah primary key dari tabel entitas yang berderajat minimum 1 dan tempel di tabel berderajat minimum 0. Mari kita lihat. Kita lihat mahasiswa dan ormawa di sini relasinya adalah yang berderajat minimum 0 nempel di ormawa, sementara yang berderajat minimum 1 nempel di mahasiswa. Kita sudah konversi ini menjadi 2 tabel, jadi entitasnya sudah beres. Ya, kita sudah mengkonversi dia menjadi 2 buah tabel. Sekarang tinggal kita lihat relasi antara relasi ketua di sini, karena relasinya one to one. Kita lihat aturannya adalah copy dari yang berderajat minimum 1 tempel ke yang berderajat minimum 0. Yang ketempelan derajat minimum 1 adalah mahasiswa. Jadi kita copy primary key-nya mahasiswa, kopikan ke primary key-nya ormawa, ke tabelnya ormawa. Dan dia menjadi foreign key. NIM-nya NIM apa? NIM ketua. Karena untuk menunjukkan relasinya adalah relasi ketua. Ini ke garis bawah semua ya. Yo, keliru. Ya, gini. Jadi kita kopikan yang ketempelan 0 yang berderajat 1 yaitu NIM, kita kopikan ke ormawa yang ketempelan derajat 0, sehingga kita dapatkan relasi one to many-nya di sini, one to one-nya di sini ditunjukkan dengan adanya foreign key NIM ketua yang merujuk pada NIM yang menjadi primary key-nya mahasiswa. Ya, itu 3 aturan yang harus kita punya, yang harus kita tahu. Next, untuk yang satu contoh lagi, ini jarang sih, nanti Anda renungkan sendiri. Intinya begini, 00 atau 11 lebur relasi yang dimaksud ke tabel yang banyak barisnya lebih sedikit. Jadi kalau Anda ketemu relasi one to one, tapi relasi minimumnya kok dilalah sama, yaitu 00 atau enggak 11 sama-sama derajat minimumnya adalah sama, maka lebur relasi yang dimaksud ke tabel yang banyak barisnya lebih sedikit. Artinya Anda copy PK dari tabel yang barisnya lebih banyak, kopikan atau tempelkan ya, paste itu, tempelkan di tabel yang tempelkan menjadi FK di tabel yang barisnya lebih sedikit. Ya, itu. Begitu. Ya. Kalau Anda ketemu 00 yang sama, 00 atau 11, maka Anda cari mana yang Anda perkirakan sih, Anda kira-kira di antara dua tabel itu mana yang kira-kira barisnya lebih banyak. Anda kopikan primary key dari yang barisnya lebih banyak, Anda taruh dia jadi foreign key di tabel yang barisnya lebih sedikit. Begitu. Oke. Sekian untuk hari ini. Jadi yang kita bahas adalah 4 aturan aturan dasar kalau kita mau mengonversi ERD menjadi database relasional. Aturan pertama adalah semua entitas kita rubah menjadi tabel, kita konversi jadi tabel. Semua atributnya dengan kolomnya terdiri dari atribut-atribut dari entitas yang terkait gitu ya. Lalu relasi one to many, ini tadi yang entitas, relasi one to many kita kopikan dari yang ketempelan 1, kita kopikan ke yang many. Jadi di sini primary key-nya NIP kita kopikan ke primary key-nya, kita taruh di tabel mahasiswa. Untuk many to many dia menghasilkan tabel baru, yaitu tabel ambil. Kalau di kasus kita tadi dia menghasilkan tabel baru di mana isi dari tabel baru tersebut adalah primary key dari kedua entitas yang berrelasi. Kalau relasi one to one, Anda lihat derajat minimumnya, Anda kopikan dari yang berderajat minimum 1, Anda kopikan ke tempelkan di yang berderajat minimum yang ketempelan 0 gitu. Jadi Anda kopikan NIM di sini, kopikan ke tabel ormawa. Jadi foreign key di sini. Itu aturannya. Ada soal latihan yang saya siapkan sih, Anda nanti bisa lihat
di mana tadi ya? Saya sudah siapkan soal untuk Anda. Saya lupa naruhnya, tapi yang jelas sudah saya siapkan di sini. Nah, tugas untuk Anda mana ya? Di sini kayaknya, dari minggu ke-6. Ya, ini. Anda bisa download via Elena juga. Lama sekali. Ya, ini tugasnya. Jadi saya punya sekian, ada sekian entitas, 4 entitas yang berelasi. Silahkan Anda konversi dia menjadi tabel, hasil akhir tabelnya berapa, isi dari tabelnya apa aja, dan seterusnya. Ya, terima kasih untuk atensinya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di aturan lanjutan tentang konversi ER diagram ke database relasional. Selamat belajar, jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat terus untuk belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.